Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam kebajikan, salam kesehatan, salam HMTI. Salam. Perkenalkan, nama saya Syahrul Suryadin, SYAHRULSURYADIN. Nama bapak saya Suryadin, nama mama saya Mas Riyati. Saya bisa dipanggil Nidai Oto Sarul dengan NIM 1020524.072. Saya berasal dari Batam. Nama saya Radat Pasaribu dengan NIM 1020524019. Saya dari kelas TI 0703. Asal saya dari Jambi. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang Design of Radiation Therapy Problem. Oke, di sini saya akan membacakan konteks dari Design of Radiation Therapy. Jadi Mary baru saja didiagnosis menderita kanker pada tahap yang cukup lanjut. Secara spesifik, ia memiliki tumor ganas besar di area kandung kemih. Mary akan menerima perawatan medis paling maju yang tersedia untuk memberinya peluang hidup sebaik mungkin. Perawatan ini termasuk terapi radiasi ekstensif. Terapi radiasi menggunakan mesin pemancar sinar eksternal untuk mengarahkan radiasi pengion menembus tubuh pasien yang dapat merusak jaringan kanker sekaligus jaringan sehat. Setiap berkas sinar memberikan dosis radiasi lebih tinggi di dekat titik masuk dibandingkan titik keluarnya. Hamburan scatter juga menyebabkan sebagian radiasi mengenai jaringan di luar jalur langsung sinar tersebut. Karena sel tumor biasanya tersebar secara mikroskopis di antara sel sehat, dosis radiasi di seluruh wilayah tumor harus cukup besar untuk membunuh sel ganas. Namun tetap cukup kecil, tidak merusak jaringan sehat. Tujuan dari perancangan terapi radiasi ini adalah untuk menentukan kombinasi berkas sinar dan intensitas masing-masing agar menghasilkan distribusi dosis terbaik. Setelah rancangan perawatan selesai dibuat, terapi akan diberikan dalam beberapa kali sesi yang disebar selama beberapa minggu. Itulah konteks dari PPT kali ini ya guys ya. Jadi, Nah, slide ini berisi judul dan identitas mata kuliah. Oke, pada slide ini dijelaskan latar belakang kasus, yaitu Mary adalah seorang pasien yang didiagnosis menderita kanker. Nah, setiap berkas radiasi menghasilkan dosis yang lebih tinggi di area masuk dibandingkan area keluar. Karena sel tumor tersebar di antara sel sehat, maka dosis harus cukup tinggi untuk membunuh sel kanker, namun tidak berlebihan agar tidak merusak jaringan sehat. Masuk ke slide 3. Nah, tujuan utama dari desain terapi radiasi adalah menentukan kombinasi arah pancaran sinar dan intensitas masing-masing berkas yang dapat menghasilkan distribusi dosis terbaik. Proses perancangan ini disimulasikan secara matematis sebelum diberikan ke pasien secara bertahap dalam beberapa minggu. Contoh yang digunakan adalah untuk menentukan bagaimana teknik variabel buatan dalam program linear dapat digunakan untuk menangani kendala berbentuk lebih besar atau sama dengan. Jadi di sini kita bisa lihat ada data dari desain radiasi terapinya si Mary. Jadi bisa kita lihat di area ada empat isu, yaitu healthy anatomy, critical tissue, tumor region, center of tumor, dan di sini ada fraction of entry dose absorbed by area, yaitu rata-ratanya. Ini yang yaitu BIM 1 0.4, 0.3, 0.5, 0.6. BIM 2 0.5, 0.1, 0.5 dan 0.4. Dan restriction on total average dosage kill rates, yaitu yang ada minimize kurang dari 7 sama dengan 6 dan lebih dari sama dengan 6. Oke, lanjut. Mana kursornya? Lanjut. Di sini adalah data dari Design of Radiation Therapy. Jadi di sini untuk X1-nya itu adalah BIM 1-nya ya, BIM 1 yang ada di sini. Ini adalah X1 dan untuk ini adalah X1 dan untuk X2-nya itu adalah BIM 2. Jadi kita bisa jabarkan untuk pembatasnya itu 0,3 X1 tambah 0.1 X2 kurang dari 7 sesuai dengan sini, dan 0.5 X1 tambah 0.5 X2 sama dengan 6 sesuai dengan ini, dan 0.6 X1 tambah 0.4 X2 lebih dari 6 sama dengan ini, sama seperti ini ya guys. Oke, lanjut.
Di sini tujuannya untuk meminimumkan nilai Z ya teman-teman. Nilai Z-nya itu 0,4x1 tambah 0,5x2. Nah, di sini nilai apa? Model matematisnya itu diubah jadi bentuk standar, yaitu nilai Z-nya 0,4x1 ditambah 0,5x2 tambah 0x3 tambah 0x4 dengan pembatas 0,3x1 tambah 0,1x2 tambah x3 sama dengan 7. Nah, modelnya ini tadi variabelnya bentuk ya. Yuk. Bentuknya diubah jadi sama dengan. Nah, kemudian 0,5x1 ditambah 0,5x2 sama dengan 6. Kemudian 0,6x1 tambah 0,4x2 min x4 sama dengan 6. Jelaskan ini. Jadi untuk ini dengan bentuk anonim, kita di sini bisa lihat dengan bentuk minimize-nya itu Z sama dengan 0,4x1 tambah 0,5x2 tambah 0x3 tambah 0x4 tambah mx5 tambah mx6 dengan pembatas. Dan di sini bisa kita lihat ya, guys. Ini adalah letak dari x4, x5, x6. Oke, lanjut. Berapa tuh? Iterasi 1. Nah, di slide iterasi 1 ini, slide ini menunjukkan langkah pertama metode simplex, yaitu menentukan variabel basis awal dan melakukan perhitungan pivot untuk memperbaiki solusi awal yang belum optimal. Di sini nilai baris C-nya 0,4 dan 0,5. Nah, ini nilainya belum optimal. Kemudian kita masuk ke iterasi 2. Oke. Jadi di iterasi kedua, dilakukan perhitungan ulang untuk menemukan nilai variabel yang lebih optimal. Proses ini dilakukan dengan mengganti variabel basis dan memperbaharui tabel simplex. Jadi bisa kita lihat di sini masih ini masih kurang juga. Untuk yang kuning-kuning ini adalah nilai. Baris C ini masih 0, belum optimal. Jadi ini masih 0, itu karena belum optimal. Jadi untuk Nah, ini untuk iterasi 3. Di slide ini hasil akhirnya menunjukkan bahwa nilai optimal diperoleh saat X1-nya itu 12, kemudian X2-nya 0. Nah, nilai fungsi objektif Z-nya itu 4,8 ini. Artinya hanya berkas pertama yang digunakan dengan dosis 12 kilorad untuk mencapai dosis radiasi yang paling efisien dan aman bagi pasien. Sebentar kameranya hilang. Oh enggak, gini aja. Oke. Kesimpulan. Udah aku coba dua. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan dari studi kasus ini adalah bahwa dosis optimal di titik masuk berkas pertama sebesar 12 kilorad, sedangkan berkas kedua tidak digunakan. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa hanya satu arah pancaran sinar yang cukup efektif untuk menghancurkan sel kanker tanpa perlu tambahan radiasi dari arah lain. Dosis total yang diserap oleh jaringan sehat tercatat sebesar 4,8 kilorad, yang masih berada dalam batas aman untuk tubuh manusia. Dengan demikian, rancangan terapi ini adalah mencapai keseimbangan antara efektivitas pengobatan dan keselamatan pasien. Dan kesimpulannya, secara keseluruhan hasil ini membuktikan bahwa model linear programming dapat diterapkan secara nyata dalam dunia medis, khususnya dalam rancangan terapi radiasi. Pendekatan matematis ini memungkinkan perhitungan yang presisi dalam menentukan kombinasi dan intensitas sinar terbaik bagi pasien. Selain meningkatkan efisiensi proses perencanaan terapi, metode ini juga membantu mengurangi risiko efek samping yang berlebihan pada jaringan sehat. Oleh karena itu, penggunaan optimasi matematis seperti ini dapat menjadi acuan penting dalam pengembangan sistem pendukung keputusan di bidang kesehatan. Tapi saya secara umumnya dia apa lagi? Saya terima kasih presentasi. Terima kasih.